Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Alfarisi dengan NIM 22020103 kelas reguler C. Di sini saya akan membahas terkait artificial intelligence for data science. Adapun jurnal publication yaitu IEEE Explore Digital Library, ACM Digital Library, Springer Link, dan Google Scholar. Saya mempunyai riset topik yakni 1. Application in healthcare and diagnosis, 2. Deep learning for medical image analysis, yakni tentang aplikasi AI dalam bidang kesehatan dan diagnosis. 3. AI for smart city development, 4. AI driven smart traffic management, yang mana AI ini menjelaskan terkait peran AI dalam pengembangan kota pintar. Kelima, machine learning for industry specific application. Dan keenam, machine learning for financial data series, yang mana AI ini menjelaskan terkait pembelajaran mesin untuk aplikasi industri yang khusus. Ketujuh, big data and AI synergic in advanced data analytics. Dan yang terakhir, yang ke-8, AI for cyber security, threat detection and prevent, yang mana AI ini menjelaskan terkait sinergik big data dan AI dalam analitik. Selanjutnya kita masuk ke artificial intelligence for data science method. Poin ini membahas tentang metode yang digunakan dalam beberapa jurnal di atas. Yang pertama, application in healthcare dan diagnosis. Metode yang digunakan pertama, convolutional natural network atau sering disebut CNN untuk analisis citra medis. Yang kedua, random variance dan support vector machine atau kita kenal SVM untuk klasifikasi data medis. Yang ketiga, explainable AI atau sering disebut XAI untuk implementasi hasil metode diagnosis. Jurnal yang kedua, AI for Smart City Development. Metode yang digunakan 1. Reinforcement learning untuk optimasi pengelolaan sumber daya kota dan peraturan lalu lintas. Metode kedua, predictive modeling untuk memprediksi penggunaan energi dan beban lalu lintas. Jurnal yang 3, machine learning for industry specific application. Metode yang digunakan decision tree, random forest, dan SVM untuk analisis resiko dan prediksi pasar. Metode yang kedua, time series analysis menggunakan model seperti ARIMA dan LSTM untuk memprediksi fluktuasi pasar. Jurnal yang terakhir, yang keempat, Big Data dan AI Synergic in Advanced Data Analytics. Metode yang digunakan deep learning dengan arsitektur seperti long short-term memory atau kita kenal LSTM untuk analisis data sekuensial real time. Metode kedua, ensemble method untuk meningkatkan akurasi prediksi dalam analitik perilaku konsumen. Kita masuk ke research problem. Pertama kita bahas problem in dataset. Masalah yang pertama pada dataset yakni data terbatas atau dalam kata lain, dataset yang terbatas atau sulit diakses terutama dalam bidang medis dan keuangan menghambat kualitas model AI.
Masalah dataset yang kedua, ketidakseimbangan data. Ketidakseimbangan antara kelas dalam dataset dapat menyebabkan bias dalam model, seperti dalam deteksi penyakit ataupun penipuan. Masalah pada dataset yang ketiga, dataset atau data noise, yakni keberadaan noise dalam dataset mempengaruhi akurasi model dan kualitas. Kita masuk ke problem in method. Problem in method yang pertama adalah overfitting atau underfitting, yakni kesulitan dalam mengatur kompleksitas model dapat menyebabkan overfitting atau underfitting yang mempengaruhi generalisasi. Problem in method yang kedua, interpretabilitas yang rendah. Model seperti deep learning seringkali sulit dipahami, padahal dalam sektor seperti medis, interpretabilitas sangat penting. Problem in method yang ketiga, kompleksitas dan efisiensi, yakni algoritma kompleks membutuhkan waktu pelatihan yang lama dan sumber daya komputer besar, menghambat penerapan dalam skala besar. Selanjutnya kita masuk ke Artificial Intelligence for Data Science dataset. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, private dataset, yakni memiliki 3 poin. 1. Private data from financial institute atau e.g. bank dataset. Yang kedua, mimic tree database atau medical information mart for intensive care. Yang ketiga, Enron email dataset. Kita masuk ke public dataset. Public dataset memiliki 6 poin. Yang pertama, chest X-ray 14. Yang kedua, the cancer imaging archive atau sering kita sebut TCAI. Yang ketiga, the cancer genome atlas atau kita sebut TCGI. Yang keempat, genomic data commons atau sering disebut GDC. Yang kelima, Smart City Open Data. Yang keenam, KDDCAP 199 dataset. Baik, demikianlah presentasi saya mengenai Artificial Intelligence for Data Science. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan penyampaian pada materi ini, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.